Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami perlu informasikan adanya perbedaan gugatan dengan kolusi saling gugat. Dalam gugatan murni, gugatan itu memperjuangkan hak pihak penggugat merasa adalah haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Sisi lain, pihak tergugat merasa bahwa ada haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Insya Allah ini keduanya dalam kaidah hukum negara Republik Indonesia maupun dalam kaidah hukum agama Islam, insya Allah dibenarkan bila mana jujur. Jadi dengan berdoa bismillah, insya Allah menjadi amal-amal ibadah yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu gugatan. Namun dalam kasus Dagolos ada wacana yang lainnya yang kita periksa, kita telah sejak lama. Bukan gugatan, namun kolusi saling gugat. Dari sini baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara Republik Indonesia ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena pihak penggugat itu tidak yakin bahwa itu haknya. Kemudian dia bekerja sama dengan pihak tergugat untuk membantunya untuk saling berbagi, untuk saling bekerja sama. Yang ini secara jelasnya adalah kolusi. Jelas sangat beda. Kalau gugatan memperjuangkan hak, kalau kolusi saling gugat, pihak tergugat maupun penggugat sendiri itu nggak yakin bahwa itu haknya. Agar meyakinkan pihak lain, mereka berkolusi, mereka membuat skenario-skenario. Dalam kasus Dagolos yang kami pahami, yang kami teliti, ini skenario-skenario ini pengkondisian sebelum gugatan itu udah lama terjadi. Pertama, dengan menyalahgunakan surat BPN 1983 kepada Gubernur Jabar Memorial Lurah Dago. Setelah itu pengkondisian calon tergugat. Di sini diterbitkanlah SHM seluas 80 meter. Kemudian diterbitkanlah SHM seluas 270 meter. Ini untuk diberi peranan sebagai tergugat utama. Silakan periksa putusan sidang. Siapa tergugat pertama. Ini juga dijadikan pembelaan. Terus selanjutnya pengkondisian SHM 868. Ini diduga kuat untuk pengkondisian Kampung Cirapuan menjadi Dagolos RW 2 untuk dimanipulasi.
Selanjutnya sebagai kamuflase, biar kolusi saling gugat ini tampak seolah-olah benar adanya gugatan, bukan kolusi, tapi gugatan. Nah, dari sini juga melibatkan oknum tokoh agama dengan seolah-olah diberikan hibah masjid, tanah masjid Al-Hikmah, Kampung Cirapuan. Lain daripada itu, juga dikondisikan siapa yang menggugat, terus gimana caranya. Lain daripada itu, baik pihak penggugat pun menggunakan hak eigendom verponding versi Muller. Sementara pihak tergugat pun menggunakan hak eigendom verponding versi Buraminten. Sementara itu, versi BPN adalah pabrik tegel Simongan. Adapun versi warga Kampung Cirapuhan, masyarakat adat Kampung Cirapuhan dan masyarakat adat Dagoelos, eigendom verponding itu sebagaimana aturan pemerintah juga udah nggak berlaku. Bahkan masyarakat adat sendiri itu sebelum adanya eigendom verponding itu udah menduduki kawasan ini. Jadi begitu dia di PMI, digusurlah ke atas. Nah, begitu digusur ke atas, pihak yang bernama Simongan ini membuat eigendom verponding 3740 3741. Sementara itu, masyarakat adat Kampung Cirapuan ada di sebelah utaranya. Nah, ini buktinya dengan adanya makam. Nah, ini juga membuktikan bahwa 3742 dan 6467 itu tidak sah karena ada makam. Jadi, ini juga merupakan suatu penipuan sejarah. Untuk itu, perlu kiranya pemerintah membentuk tim independen. Kami sebagai koordinator pertanahan Kampung Cirapuan tidak mengajak-ngajak warga, tidak mengajak-ngajak masyarakat untuk berbuat keserakahan dengan menguasai seluruh ini. Kami mewakili warga masyarakat adat sendiri juga menerima adanya pendatang baru. Bahkan kami pun pendatang. Namun, langkah-langkah yang dilakukan oleh para oknum pendatang ini itu kecenderungannya perbuatan yang biasa dilakukan oleh jaringan mafia tanah, suap menyuap, kolusi, penipuan data, penipuan riwayat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.